Kalian pernah nggak sih jadi buka sosmed terus ngebuka kolom komentarnya? Nah, nggak sedikit postingan tuh yang mengundang banyak komentar. Banyak orang yang beradu opini di situ. Tapi sayang banget, kolom itu jadi kayak medan perang. Kenapa? Ada saling lempar cacian, saling lempar umpatan, subjektif, dan lain-lain. Nah, padahal negara kita itu dinilai sebagai negara yang ramah tamah. Tapi, riset dari Microsoft itu membuktikan kalau netizen di negara kita ini salah satu yang paling banyak mengeluarkan atau melontarkan ujaran-ujaran kebencian lewat kolom komen sosial media. Sayang banget ya, padahal dasar negara kita itu Pancasila. Udah jelas ada sila kedua yang isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi masih relevan nggak ya Pancasila sama kehidupan sosial media kita? Kakak, namanya dong kak. Boleh? Namanya siapa? Iya. Aku Andir dan Saya Abbas dari Kor 23. Saya Fauji dari Kor 25. Akbar. Dengan kak? Ramadan. Aku dengan Ivan. Saya belajar kami dari angkatan berapa? dari Polisi Angkatan 24. Aku mau nanya nih kak, kira-kira menurut kakak netizen itu kayak gimana sih kalau main di sosmed? Menurut aku sih netizen itu tuh kadang attitude-nya kurang banget ya dalam bersosmed. Etika bersosmednya juga masih belum apa ya? Mungkin karena lingkungan juga, faktor lingkungan seperti apa ya. Jadi ya aku etika bersosmednya Masih kurang belajar. Oke, makasih ya kak. Menurut aku kadang baik, kadang juga bisa terprovokasi gitu, mudah terprovokasi seperti itu. Kalau dari saya ya, netizen Indonesia itu biasanya kan anak-anak itu ngomong gitu kan. Jadi kalau misalkan emang yang lagi mayoritas yang nge-hate seseorang pasti seperti itu. Terus kalau misalnya yang nge-hate seseorang, Pernah nggak sih Kak Ramadan pas lagi bersosmed nih keganggu sama komentar-komentar yang mengganggu itu, yang sedisturbing itu? Pernah nggak sih Kak? Buat kayak gitu sih pernah ya, karena kan saya juga sering scroll kan. Iya. Itu emang ngeganggu banget, soalnya banyak tuh di komentar-komentar banyak punya statement-statement yang ngejatohin gitu. Iya. Banyak yang jadi banyak ngejatohin pribadi orang gitu. Oh, subjektif ya? Iya. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Cukup terganggu sih, soalnya kan Terganggu? kayak menjatuhkan mental juga Bagi kayak Gen Z nih, Kak Ivan pasti sering bersosmed dong. Sorry nih Kak ya, pernah nggak sih Kakak dapet komentar yang menjatuhkan secara pribadi gitu di kolom komentar sosmed Kakak? Pernah. Oh pernah? Oke, nah tuh Kakak nyikapinnya gimana tuh Kak kalau kayak gitu? Karena kalau buat nyikapin, kalau kita balas lagi komennya kan pasti kan bakalan terus balas-balasan kan. Iya, Ada kayak bisa ya. buang-buang waktu juga. Oke. Paling dari aku kalau emang itu nggak sesuai, ya udah aku cuekin aja. Karena kalau aku ladenin itu malah buang-buang waktu. Paling kecil ya. Kecil aja ya? Kecil aja. Oke. kalau saya pribadi sih nggak pernah dapat komentar negatif atau negatif. Jadi kalau misalkan memang ada yang komentar negatif ke saya, ya saya cuek. Kira-kira masih relevan gak sih nilai-nilai Pancasila sama etika kamu pas main sosmed? Menurut saya cukup relevan ya, karena dengan kita mengamalkan dan juga mengingat sila-sila Pancasila yang telah kita pelajari dan juga kita pahami, kita akan lebih teratur dan juga lebih berhati-hati dalam berkomentar di dalam domain sosmed. Teman-teman, di era digital, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai kompas moral bagi kita pada saat era digital. Pancasila pertama adalah tentang keimanan, di mana setiap yang kita ucapkan dan kita tulis itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari sila kedua yaitu think before what you type. Jadi kita nggak boleh lakukan cyberbullying ya teman-teman. Yang ketiga adalah sila persatuan. Jangan sampai kita mudah terprovokasi dan menjadikan bangsa kita terpecah belah. Sila keempat, berpendapatlah dengan sopan dan hargai setiap opini di ruang diskusi digital. Oke, dari sila kelima, yang unsur utama itu keadilan,
kita bisa nih ngandelin sosmed untuk meluaskan keadilan demi kebaikan semuanya. Bijak berkomunikasi dengan pribadi bangsa mulai dari diri kita sendiri.